Selanjutnya adalah beberapa protokol routing yang termasuk ke dalam algoritma distant vector. Ya. Yang pertama ada RIP. Ya. Ini adalah routing protokol yang menggunakan algoritma distant vector. Kemudian juga ada IGRP, kemudian juga ada EIGRP. Ya. Kita coba lihat satu persatu masing-masing protokolnya. Yang pertama adalah RIP, yaitu Routing Information Protocol. Ya. Ini juga ada yang menyebut atau dikenal dengan algoritma Bellman-Ford seperti itu. Nah, untuk proses kerja routing RIP garis besarnya, jadi hanya hopcon yang dipakai untuk pengukuran, ya. Jadi dasar dari pertimbangan jalur yang akan dipilih, gitu ya, jalur terbaiknya yang akan dipilih itu berdasarkan jumlah hopnya, ya. Nah, ada batasan, ya, jumlah hop yang bisa di cover ketika menggunakan routing information protocol, yaitu sebanyak 15 hop, ya. Nah, jika lebih dari 15 hop maka akan di discard, ya, atau juga ada mengistilahkan nanti unreachable, ya, atau istilahnya tidak bisa terjangkau seperti itu, ya. Kemudian juga RIP ini dia memiliki timer untuk istilahnya apa ya, mengetahui kapan router harus kembali memberikan informasi routing, ya. Jadi kapan router akan mengupdate informasi tabel routingnya yang diinformasikan ke router yang lain, ya. Nah, jika terjadi perubahan pada jaringan sementara timer sebelumnya belum saatnya, gitu ya, dari settingan timernya, router tetap harus mengirimkan informasi routing, ya, karena mungkin karena ada perubahan, gitu ya, misal ada jaringan yang putus atau bermasalah, sehingga meskipun timer belum saatnya mengirimkan atau mengupdate, gitu ya, dia akan mengupdate, ya, karena dipicu tadi adanya perubahan, ya, atau istilahnya disebut sebagai trigger update, gitu ya. Ya. Nah, kalau secara default, ya, update data itu setiap 30 detik, ya. Ini secara teori, ya. Nah, namun jika belum mencapai 30 detik tetapi tadi ada perubahan, maka dengan protokol RIP ini akan mengupdate, itu istilahnya disebut sebagai trigger update tadi. Nah, router itu akan merespon, ya, alamat tabel routing yang diupdate, gitu ya, dan nanti akan dicek, ya, apakah informasi routing update-nya itu sudah ada di dalam routernya atau belum, ya. Jika routing atau rutenya belum ada, maka informasi tersebut akan dimasukkan, ya, update-annya itu. Tapi jika update-an yang diterima rutenya sudah ada, ya, maka akan dicek jumlah hopnya apakah lebih kecil atau tidak, ya. Jika lebih kecil maka dia akan dipilih, gitu ya, akan diupdate dengan rute yang terbaru. Tapi jika jumlah hopnya lebih besar, ya, maka dia akan diabaikan, seperti itu. Kemudian juga ada istilah-istilah pada RIP, ya, ada invalid timer, hold down timer, flash timer, ya. Ini saya rasa bisa dipelajari sendiri, ya, nanti di materinya. Saya tidak perlu terlalu panjang untuk menjelaskannya. Nah, kemudian untuk protokol yang kedua ada IGRP, ya, Interior Gateway Routing Protocol. Ini adalah routing protokol yang dikembangkan oleh Cisco, ya, di suatu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, ya.
Sehingga dengan kata lain sebenarnya IGRP ini ya bisa diterapkan di router yang atau di jaringan yang produknya, alat-alatnya menggunakan produk dari Cisco ya. Jadi IGRP ini dia mengembangkan ya atau memperbesar kemampuan dari RIP ya. Jadi pengembangan dari konsep RIP seperti itu. Misalnya ini ya update timernya, invalid timernya, hold down timer, flash timernya ya. Ini berbeda dengan yang RIP gitu. Nah, interior ya, di situ ada istilah interior. Interior protokol routing ini biasanya digunakan pada jaringan yang sifatnya autonomous system ya, atau disingkat AS gitu ya. Nanti mungkin teman-teman akan mendengar istilah adanya autonomous system ya ketika bicara routing protokol ya. Jadi autonomous system ya gampangannya jaringan yang berada hanya dalam satu kendali teknik gitu ya, dimana terdiri dari beberapa subnetwork dan gateway yang saling berhubungan satu sama lain ya. Istilahnya autonomous system gitu. Nah, kemudian selain IGRP juga ada IGRP ya. Ini adalah pengembangan dari IGRP ya. Ini juga bisa dikatakan sebenarnya tidak murni menggunakan algoritma distance vector ya, karena dia juga kombinasi antara algoritma distance vector dan ada istilah lain lagi, ada algoritma lain lagi namanya algoritma link state ya, yang seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa algoritma pada dynamic routing ada dua ya, yang inti adalah distance vector dan link state. Sementara yang jenis ketiga ini adalah hybrid. Nah, ini sebenarnya termasuk dari jenis yang hybrid ya. Nah, sehingga dikenal dari istilah diffuse update algorithm atau dual gitu ya. Nah, dengan adanya dual ini memungkinkan IGRP memiliki kelebihan ya, misal dia akan bebas looping, akan tersedia link backup, kemudian waktu convergence yang lebih cepat ya, dan juga misalnya penggunaan bandwidth yang lebih kecil gitu ya saat melakukan update routing gitu. Karena dengan adanya IGRP ini ya, kemampuan kombinasi dari distance dan link state, IGRP dapat melakukan update yang lebih cepat gitu. Sehingga dia bisa dikatakan lebih pengembangan gitu ya, pengembangan dari IGRP gitu. Nah, itu tadi contoh-contoh protokol yang termasuk ke dalam distance vector ya. Nah, sekarang ke algoritma dynamic routing yang kedua, yaitu yang diistilahkan sebagai link state ya. Jadi link state ini sebenarnya penerapan dari algoritma Dijkstra ya, atau juga dikenal dengan istilah shortest path first atau SPF ya. Jadi silakan nanti kalian ingat-ingat kembali tentang algoritma Dijkstra. Ini saya rasa sudah kalian dapat di matematika discrete ya, konsepnya seperti apa, untuk bisa memperoleh jalur terpendek gitu ya, shortest path gitu ya. Nanti silakan kalian dibaca kembali tentang konsep algoritma Dijkstra ya, yang sudah kalian pelajari di matematika discrete. Nah, algoritma ini akan memperbaiki informasi database dan informasi topologi ya. Dia akan memperbaiki pengetahuan dari jarak router ya, dan bagaimana mereka interkoneksi, dimana
untuk jalur-jalurnya ya itu akan terdapat informasi bobot ya. Berbeda dengan yang distance vector ya. Kalau distance vector dia hanya mempertimbangkan jumlah hopnya ya. Nah, sekarang kalau link state dia akan mempertimbangkan dari cost-nya untuk jalur yang akan dipilih ya. Tapi kalau distance vector ya dia hanya akan menentukan rute itu berdasarkan jumlah hopnya. Kalau jumlah hopnya lebih kecil untuk mencapai suatu tujuan ya dia akan memilih jalur tersebut gitu ya. Jadi berdasarkan jumlah hop. Sementara link state dia memilih jalur berdasarkan cost-nya ya. Semakin kecil cost-nya maka itu yang akan dipilih gitu ya. Nah, salah satu contoh protokol routing yang termasuk ke dalam algoritma link state adalah OSPF atau Open Shortest Path First ya. Jadi ini penerapan dari algoritma Dijkstra ya atau SPF algorithm untuk tujuannya adalah menghitung biaya terendah gitu ya. Nah, cara kerjanya dia akan saling menukar informasi ya antara router yang berdekatan dan informasi harus tidak sama dengan router tetangganya ya. Nah, router yang bertetangga tetapi tidak berdekatan tidak akan berkomunikasi ya. Jadi dia hanya akan berkomunikasi dengan router yang berhubungan langsung seperti itu ya. Jika dia akan berkomunikasi dengan router yang tidak berhubungan langsung, maka dia akan istilahnya menggunakan router perantara gitu ya. Ya, demikian untuk materi kali ini ya. Semoga dapat menambah wawasan buat kita semua. Nanti juga silakan teman-teman mempelajari dari sumber-sumber lain untuk lebih memahami tentang konsep algoritma di dynamic routing dan juga tentang konsep protokol-protokol yang ada di dynamic routing ya. Jadi jangan hanya dari satu sumber, tapi silahkan rekan-rekan semua juga mencari informasi dari sumber-sumber yang lain. Sekian dari saya, mohon maaf jika dalam penyampaian banyak kekurangan. Selamat belajar, kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.